Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Negeri Tanjung Anyar 2 yang Pak Amri cintai dan Pak Amri banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, Pak Amri akan menyampaikan beberapa poin-poin tentang zakat sebagaimana pembelajaran kita sebelumnya. Langsung saja, sebelumnya mari kita baca Al-Fatihah bersama untuk sebelum pembelajaran ini, agar pembelajaran ini anak-anak bisa mendapat ilmu berkah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Ya, langsung saja anak-anak bisa melihat ke slide yang Pak Amri tampilkan. Yang pertama adalah arti zakat. Zakat di sini ada banyak arti. Ada suci atau tahur, membersihkan, mensucikan. Ada tumbuh, berkembang. Ada berkah. Ada keberesan. Jadi orang yang berzakat selalu hartanya akan senantiasa tumbuh, suci, berkah dan berkembang. Jadi tidak ada ceritanya seorang yang mengeluarkan zakat hartanya habis, tidak ada. Langsung slide selanjutnya, apa itu zakat? Tadi sudah dikatakan secara bahasa. Sekarang secara istilah, zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama. Sesuai aturan agama. Nanti ada apa saja sih? Ada nisab, ada haul, ada ukuran-ukurannya apa yang harus dikeluarkan, akan Pak Amri bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya untuk jenis-jenis zakat. Jenis zakat ada dua, ada zakat fitrah, kemudian zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Secara singkat kita bisa mengartikan bahwa zakat fitrah adalah zakat jiwa kita, dilaksanakan ketika bulan Ramadan, di awal boleh, di tengah boleh, di akhir lebih utama, sebelum hari raya Idul Fitri, itu zakat fitrah. Kalau zakat mal itu untuk orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Apa saja? Ada banyak, ada penghasilan, ada pertanian, ada perdagangan, ada pertambangan, bahkan harta karun pun harus ada zakatnya. Hitungannya berbeda-beda. Untuk zakat fitrah menggunakan bahan pokok sebagaimana kita mengikuti Imam Syafi'i. Siapa yang harus mengeluarkan? Semua orang yang merasakan puasa Ramadan dan merasakan malamnya 1 Syawal, merasakan bulan Ramadan. Kalau hanya merasakan malam 1 Syawal saja, tidak merasakan bulan puasa Ramadan, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Contoh bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari pada bulan Ramadan, dan dia tidak merasakan puasa Ramadan itu. Lanjut ke slide berikutnya, syarat dan rukun zakat mal. Nah, kita bahas sekarang. 1. Islam, jelas. Balik, jelas. Berakal sehat, jelas. Merdeka, jelas. Milik sendiri dan berkuasa penuh menggunakannya, ya harus ada miliknya, bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain ya tidak.
Kemudian mencapai nisab itu batas ukuran yang ditentukan seorang terkena zakat. Itu beda-beda, pertanian nanti beda, perdagangan beda. Mencapai 1 tahun haul, kecuali pertanian tidak usah nunggu 1 tahun, tapi setiap panen. Ya, kemudian rukun zakat. Di sini 1 ada niat, ada pemberi zakat, orang yang memberi zakat namanya muzaki. Muzaki ya. Yang kedua, yang menerima zakat namanya mustahik. Ingat-ingat, yang memberi zakat namanya apa tadi? Muzaki, betul. Untuk yang menerima zakat namanya mustahik. Dan kemudian ada harta yang dizakatkan. Di bawah ini adalah ada 8 orang yang kita boleh memberikan zakat kepada mereka. Ini gambarnya sudah Pak Amdi urutkan. Dari yang pertama, fakir. Ini orang fakir, ini orang yang tak punya pekerjaan, tidak bisa bekerja, atau tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, makan pun tidak bisa, sulit. Itu namanya fakir. Boleh diberi zakat. Kemudian 2, miskin. Kalau miskin beda lagi sama fakir. Miskin sudah punya pekerjaan, tapi gajinya tidak cukup buat anak istri, buat makan pokok itu tidak cukup. Itu namanya miskin. Pak, uang saya tidak cukup untuk beli mobil. Tidak patokannya itu. Patokannya apa? Kebutuhan pokok, makan. Kemudian 3, amil. Amil itu orang yang mendistribusikan zakat, mengumpulkan zakat dari orang. Kalau dulu amil itu mubeng. Amil itu dari rumah ke rumah, marani sapa sing sugih diparani, didata. Kalau sekarang enggak. Kalau amil sekarang duduk-duduk saja, boleh diberi, wow alam. Kalau dulu amil itu berjuang, mubeng, narii. Kemudian mu'alaf, nomor 4, orang yang baru masuk Islam, boleh dikasih zakat. Kemudian rekop, pedang gorim, orang yang terlalu terjebak dengan hutang yang sangat besar, makan pun bingung karena hutangnya sangat melilit. Tapi hutang ya memang dia kebutuhan untuk tadi, seperti orang miskin, untuk kebutuhan pokok, tidak bisa akhirnya ngutang-ngutang. Itu bukan gorim yang dibuat-buat. Beli sawah ngutang, saya beli sawah punya utang banyak, gorim ya ndak, itu dibuat-buat, awur ya kalau itu. Kemudian sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah siapa? Ya kalau dulu yang ikut perang sama Nabi. Kalau sekarang tidak ada perang kecuali diperangi. Sekarang mengajarkan orang-orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan tanpa dibalas, tanpa dibayar, tanpa ingin di apa-apa, ini sabilillah. Kemudian Ibnu Sabil itu orang yang, atau dalam bahasa musafir, dalam perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan menuju ridha Allah, perjalanan mencari ilmu, bukan perjalanan jeng-jeng. Ada orang perjalanan jeng-jeng, kehabisan bekal minta zakat, ndak usah dikasih. Itu mustahik, penerima zakat. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini Pak Amri tampilkan slide untuk anak-anak latihan belajar sedikit untuk berhitung. Nah, di sini tertulis ada banyak
tentang zakat, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat emas, zakat banyak. Nah, di sini tertulis 5 saja. Masih ada banyak, masih harta karun pun harus dizakati. Harta karun 20%, 20%. Nah, kita kasih contoh, Pak Amri kasih contoh zakat pertanian. Zakat pertanian di sini ada kolomnya 524 kg nisab. Nisab itu batas. Berarti kalau anak-anak mengeluarkan anak-anak bapaknya panen, dapat terkumpul beras itu hasilnya lebih dari 524 kilo, maka bapaknya anak-anak sudah terkena zakat, sudah kewajiban melaksanakan zakat, karena di sini nisabnya 524 kg beras. Kecuali di bawahnya ini, kalau di bawah ini belum terkena zakat nisab. Nah, di sini terbagi lagi jadi dua. Apakah pertaniannya itu menggunakan pengairan atau tidak? Kalau menggunakan pengairan di sini, maka zakatnya 5%. Kalau hanya mengandalkan air hujan saja 10%. Ketika panen 1000 kg, maka kalau memang pengairan dia mengeluarkan 5%. Rumusnya dikali saja 5% kali 1000 kg, berarti ada, kalau 1000 kg, kalau 1%-nya adalah 10 kilo. Kalau 5%-nya berarti 50 kilo, 50 kg. Berarti jika panen 1000 kg maka menggunakan zakat 50 kg. Kalau dia 10%, tinggal dikalikan lagi. Kalau 10 kg beras 1000 kg beras, maka 1/1000-nya dia mengeluarkan zakat 10%-nya, berarti ada 100 kg beras yang harus dizakatkan jika memang dia tak ada hujan, tidak menggunakan air. Ini adalah contoh pemakaian perhitungan zakat. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini hikmah zakat. Sebenarnya hikmah zakat tidak 6, banyak sekali. Tapi Pak Amri akan tampilkan sedikit saja. Semoga ini bisa menjadikan pemahaman buat anak-anak. Yang pertama, kalian bisa lihat menyempurnakan iman. Jadi kalau orang yang beriman pasti menunaikan zakat. Kenapa? Rukun Islam aja ada zakat. Apa rukun Islam? Coba ayo satu. Yo, membaca syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang ketiga zakat. Kemudian puasa Ramadan, kemudian naik haji. Berarti zakat itu menyempurnakan iman. Jadi anak-anak sampai besok dewasa ya harus ingat, saya punya harta ini masuk zakat apa tidak, hitungannya masuk zakat apa tidak, harus dipikirkan, jangan sampai kelupaan. Nah, yang selanjutnya, membersihkan harta. Jadi harta yang anak-anak dapat itu dibersihkan dengan cara mengeluarkan zakat. Semakin dizakati maka hartanya semakin bersih. Lanjut, menghapus dosa. Kemudian meningkatkan rezeki. Jadi orang yang berzakat rezekinya akan selalu bertambah, tidak akan berkurang. Orang mengeluarkan zakat tumbuh dan tumbuh.
Tidak ada ceritanya orang kaya, orang kaya mengeluarkan zakat kemudian orangnya jadi miskin. Tidak ada ceritanya, pasti bertambah terus. Yang terakhir, terhindar dari siksa neraka. Banyak hal hikmah yang bisa menumbuhkan rasa syukur. Kita bertambah syukur karena mengeluarkan zakat. Melatih kita untuk mempunyai sifat empati kepada tetangga-tetangga kita yang masih membutuhkan. Kita lihat tetangga yang masih miskin, masih fakir, kita bisa memiliki sifat kasihan, akhirnya kita kasih. Kemudian bisa meningkatkan ekonomi umat. Jadi masyarakat yang miskin semakin bergairah, bertambah roda ekonominya karena kita mengeluarkan zakat untuk mereka. Demikian sedikit ulasan dari Pak Amri, semoga memberikan wawasan kepada anak-anak semua. Sekian dulu dari Pak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.